Kita pasti ketika bicara koperasi, karena itu berkeadilan ya, jadi sebaiknya UMKM yang sudah ada ini bergabunglah ke koperasi, karena di situ memang tempat yang pas buat UMKM. Selain itu juga berkeadilan lah di situ. Kita harus bangga jadi anggota koperasi, karena koperasi itu keren gitu. Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebahasa dan tanah air. Kita ketemu lagi di kanal Om Bayu. Untuk kanal kali ini sedikit istimewa ya. Maksudnya istimewa kenapa sih? Kita mau bahas koperasi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin koperasi, teman-teman udah pasti tahu dong koperasi itu apa. Cuman tahunya itu sebatas apa sih atau sedalam apa gitu. Jadi terus juga kita nanti pengen tahu kalau koperasi di era milenial ini seperti apa. Oke, kebetulan sudah ada narasumber, kita langsung aja ya, Mbak Wulan. Halo Mas Bayu. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Iya. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya. Mbak, apa itu Mbak koperasi Mbak? Iya. Jadi kalau kita ngomongin koperasi itu pasti asik ya di dalamnya. Jadi kalau kita tanya masyarakat awam nih, sebatas masyarakat biasanya mayoritas rata-rata taunya koperasi itu tempat orang mau pinjam duit itu kemana? Ke koperasi, ya kan? Nah, kayak gitu. Sebenarnya apa sih koperasi itu definisinya? Jadi definisi koperasi sendiri itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi di sini udah jelas banget nih, koperasi anggotanya orang per orang. Kalau dia anggotanya orang per orang, minimal 20 orang, itu biasanya disebutnya koperasi primer. Nah, kalau yang beranggotakan badan hukum koperasi itu tadi minimal 3 badan hukum koperasi, itu disebut koperasi sekunder. Oh gitu. Kalau macam-macamnya Mbak? Jenis ya. Jenis koperasi. Ya. Jenis koperasi itu ada 5 sebenarnya yang ada di dalam undang-undang koperasian. Jadi ada UU 25 tahun 1992. Kita undang-undangnya masih pakai yang lama nih. Sebenarnya ada undang-undang baru. Yang baru. Kemarin cuma dianulir, jadi kita balik lagi ke undang-undang yang lama. Jadi di situ jenis koperasi itu ada 5. Koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi pemasaran, sama koperasi simpan pinjam. Iya, itu kalau kita bicara jenis koperasi di Indonesia. Ada lagi tuh Mas nanti. Apa itu? Itu masih dikelompokin lagi tuh jenis koperasi. Kayak apa itu? Jadi kalau kelompok koperasi itu ada sekitar 40-an lebih. Itu nanti masih dikelompokin koperasi mahasiswa. Ada lagi KUD, koperasi unit desa, KPRI yang pegawai negeri kayak gitu. Nah, itu kelompok koperasi. Kalau dari 5 tadi Mbak Wulan, yang membedakan Mbak, maksudnya esensi membedakan itu apa sih? Kayak misalnya simpan pinjam, terus maksudnya yang membedakan dari usaha mereka itu apa Mbak? Iya, jadi kalau kita bicara koperasi simpan pinjam nih, yang biasanya orang paling banyak kenal kan koperasi simpan pinjam tuh. Kalau koperasi simpan pinjam tuh dia cuma satu-satunya kegiatan yang dijalankan koperasi itu hanya simpan pinjam. Dan uniknya lagi kalau kita bicara badan hukum koperasi, pelayanannya tuh dibatasi Mas. Jadi nggak asal semua orang bisa masuk tuh ke situ. Maksudnya jadi anggota? Harus jadi anggota dulu. Jadi koperasi simpan pinjam itu satu-satunya koperasi yang dia hanya melayani anggota. Calon anggota pun dibatasi. Jadi hanya boleh 3 bulan, selebihnya dia udah harus jadi anggota. Kayak gitu. Mbak, kalau koperasi simpan pinjam, mereka punya dana besar itu dari mana? Dananya. Jadi kan simpan pinjam, mungkin misalnya saya jadi anggota koperasi A nih, saya ke koperasi A untuk pinjam uang nih, otomatis kan mereka harus punya sumber dong. Iya, nah, itu dari mana ya? Iya, jadi kalau sumber keuangannya koperasi itu terdiri dari 2 modelnya sebenarnya. Ada modal sendiri yang berasal dari anggota, sama bisa modal dari luar. Dari luar. Modal dari luar ini bisa juga berasal dari anggota, dari penyertaan baik itu pemerintah, anggota, pihak ketiga, atau bisa juga dari modal pinjaman. Dari modal pinjaman. Bisa. Tapi di prinsip-prinsip koperasi itu ada salah satu prinsipnya koperasi itu harus kemandirian. Kenapa kemandirian? Oh iya. Itu modalnya harus berasal dari modalnya sendiri Mas, kayak gitu. Berarti secara nggak langsung kalau anggotanya banyak, aset koperasinya besar. Iya.
Apalagi kan mereka punya simpanan ya, ada simpanan pokok sama simpanan wajib. Pokok kan dibayarkan satu kali, kalau simpanan wajib kan dibayarkan berkala. Nah, tiap berkala harusnya ketika anggota itu rutin bayar ya, nah itu pasti naik nanti asetnya. Terus ini Mbak, tadi setelah simpan pinjam, koperasi ada pemasaran ya. Nah itu apalagi Mbak? Jadi kalau yang 4 tadi Mas, produsen, konsumen, pemasaran, sama jasa. Di dalamnya tuh boleh loh ada unit usaha simpan pinjam sebagai unit usaha tambahan. Jadi mereka di 4 jenis ini tadi tuh ada usaha utama, ada usaha pendukung, sama ada usaha tambahan. Misalnya nih contohnya koperasi produsen ya. Produsen tuh kan dia dari hulu ke hilir dia. Jadi mulai dari penyediaan bahannya tuh. Jadi misalnya koperasi batik contohnya, koperasi batik tuh biasanya kalau dia jenisnya produsen, dia akan menyediakan bahan-bahan untuk membuat batiknya, mulai dari malamnya, kain morinya, kayak gitu. Terus nanti sampai dengan pemasarannya, penjualan produk yang dihasilkan sama anggota itu. Jadi dari hulu ke hilir kalau koperasi produsen, kayak gitu. Kalau yang pemasaran dia adalah memasarkan produk-produk anggota dan non anggota. Jadi produk-produknya misalnya nih Mas Boyu punya produk handicraft, temennya yang lain punya juga. Ini koperasi nih, nah dia memasarin aja produk-produknya Mas Bayu, dia dapat villa dari situ. Berarti kalau yang koperasi produsen tadi mereka menyediakan dan menjual. Dari hulu ke hilir. Kalau pemasaran hanya menjual. Memasarkan produk aja. Kalau jasa dia lebih ke arah usaha pelayanan jasa lah. Kayak misalnya contohnya koperasi yang jalan di ekspedisi, koperasi yang jalan di parkir, bisnis parkir kayak gitu. Nah itu koperasi jasa, kan dia yang ditawarkan hanya jasa aja. Berarti dari 4 koperasi tadi, konsumen, produsen, jasa dan pemasaran itu boleh ada unit simpan pinjam. Namun simpan pinjam tidak boleh ada unit lainnya. Dia hanya satu-satunya tunggal kegiatannya kalau koperasi jenis simpan pinjam. Tapi banyak Mbak koperasi simpan pinjam? Banyak Mas. Koperasi simpan pinjam sendiri tuh masih dibagi lagi. Jadi ada yang pakai pola konvensional, ada yang pakai pola syariah, gitu. Yang bedain kan akadnya tuh. Enggak, maksud saya kan jadi kalau kayak koperasi 4 koperasi tadi di luar simpan pinjam kan, secara nggak langsung kita bisa lihat nih pasti banyak asetnya bisa besar dan juga pemasukan besar. Jadi untuk misalnya ada teman-teman anggotanya mau minjam kan jelas Mbak ya. Nah saya tadi berpikirnya berarti kalau koperasi simpan pinjam itu emang berdasarkan asetnya ya, maksudnya jumlah anggotanya semakin besar, saya bisa pinjam besar gitu loh. Jadi enggak juga. Jadi kalau koperasi ini kan semuanya kita bicara back dulu ke struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi itu yang tertinggi bukan pengurus atau pengawas. Oh gitu. Unitnya yang tertinggi adalah rapat anggota. Jadi keputusan rapat anggota itu yang tertinggi di koperasi. Jadi ketika koperasi berdiri punya badan hukum, dia kan punya yang namanya anggaran dasar tuh, yang mengatur secara umum kehidupan koperasi itu. Jadi yang berhak mengatur koperasi itu di bawahnya UU, Permenkop itu dia punya anggaran dasar sendiri. Dia jalan berdasarkan aturan yang mereka buat masing-masing anggota ini berdasarkan rapat. Nanti masih lagi dibuat di dalam anggaran rumah tangga, ada peraturan khusus terkait mungkin pinjaman tadi, jadi minimal pinjaman berapa, maksimal berapa, bunga berapa, nah itu diatur lagi. Saya kemarin baca Mbak, koperasi adalah wadah besar dari UMKM. Itu maksudnya gimana? Jadi sebenarnya kalau kita bicara koperasi sebagai wadahnya UMKM ya, emang wadah yang tepat buat UMKM itu ya koperasi. Kenapa? Karena sebenarnya koperasi yang ada saat ini pun anggotanya di dalamnya itu mayoritas sebagian besar itu adalah UMKM. Jadi ketika ada UMKM misalnya dia udah tersentra, mereka membutuhkan suatu kebutuhan yang sama, baik itu kebutuhan modal, kebutuhan bahan baku, itu sebenarnya bisa diusahakan secara bersama di koperasi. Keuntungannya apa? Keuntungannya banyak banget ya. Jadi mulai dari bahan baku yang pasti harganya lebih rendah kan dibandingkan ketika mereka beli satu persatu. Kemudian yang kedua, pemasarannya bisa tersentra satu harga, ya kan? Harganya bisa jadi sama. Kemudian
mereka ketika ada pesanan jumlah besar membutuhkan modalnya pun sebenarnya bisa diusahakan melalui koperasi. Ya. Kemudian keuntungannya dari semua usaha yang mereka lakukan tuh kemana sih sebenarnya? Kan pasti ada labanya tuh, ya kan? Labanya itu ketika dikumpulkan akhir tahun menjadi yang namanya sisa hasil usaha, itu kembalinya kemana? Ke anggota lagi, sama ke badan hukumnya koperasi untuk nanti entah itu menambah asetnya mereka untuk menjalankan usaha lagi. Jadi uangnya cuma muter mas. Muter di mereka. Muter-muter di mereka. Tapi banyak Pak udah koperasi yang tersentra misalnya kayak bambu. Ya, ada koperasi bambu. Kalau di Sleman ada ya koperasi bambu yang ada di Brajan. Kemudian ada koperasi peternak sapi perah yang ada di Cangkringan. Ada lagi kopi Merapi itu. Kemudian ada lagi susu kambing itu. Ya, susu kambing. Itu ada. Jadi sentra-sentra itu wisata juga ada. Ya, jadi kalau tadi ngomongin kopi yang koperasi kopi Merapi juga akhirnya ada salah satu UMKM-nya yang menjadi besar Mbak ya. Yaitu mungkin juga imbas dari prinsip-prinsip koperasi yang dilakukannya ya. Jadi karena mereka berkoperasi terus ada salah satu UMKM yang besar. Nah terus Mbak misalnya ada teman-teman UMKM kan yang mereka ternyata emang tersentra lah, mungkin jahe atau apa. Terus kalau mereka ingin membentuk koperasi itu bisa nggak? Bisa banget mas. Jadi ketika kalau sekarang masih dibatasi ya jumlah anggota itu masih minimal harus 20. Jadi ketika memang jumlah mereka sudah minimal ada 20 orang, kemudian mau membentuk koperasi bisa banget. Dengan pertama mungkin ada penyuluhan tentang perkoperasian. Jadi nanti ada teman-teman penyuluh koperasi yang akan membantu teman-teman yang ingin mendirikan koperasi ini. Kita suluh sampai benar-benar paham apa itu koperasi. Mulai dari A sampai Z-nya, sampai modelnya, kemudian nanti ketika dia sudah berbadan hukum pun tetap kita dampingi. Jadi nggak langsung kita lepas itu aja. Jadi nanti biasanya kita dampingi. Kalau mereka nanti secara kelembagaan itu pasti lebih sering ke kita secara kelembagaan, kemudian secara tata cara pembukuan dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti untuk pemasaran dan lain sebagainya biasanya kan kita kolaborasi nih sama teman-teman Flut kan. Jadi nanti bisa join kayak gitu. Berarti bisa ya Mbak ya. Bisa. Terus saya juga pernah dengar Mbak sebelum membuat koperasi, coba deh dulu kalian ibaratnya prakoperasi Mbak. Itu ada ya. Jadi maksudnya kayak mungkin sudah menggunakan prinsip koperasi namun belum berbadan hukum. Itu maksudnya dianjurin langsung buat koperasi atau prakoperasi dulu apa gimana Mbak? Enaknya gimana? Keuntungannya ketika kita jalanin prakoperasi itu kita bisa mengukur nih komitmen anggotanya. Jadi ketika anggota nih komit untuk jalan, kita bisa terus. Kenapa? Karena yang namanya sudah berbadan hukum tuh pasti kita punya kewajiban-kewajiban. Kan koperasi punya tuh kewajiban. Salah satunya ada melaporkan laporannya setiap 1 tahun sekali dalam bentuk rapat anggota tahunan itu, laporan RAT, kemudian ada lagi pajak, dia ada juga karena badan hukum kan dia kena pajak tuh. Kemudian juga ada sanksi nih dari pemerintah. Jadi ketika koperasi dari pendirian sampai dia tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut atau tidak punya usaha nyata nih, dia bisa dibubarin sama pemerintah. Dibubarkan oleh pemerintah. Terus aset-asetnya? Aset-asetnya pasti nanti ada prosedur untuk pembubarannya mas. Gitu. Jadi prosedur pendirian ada, ketika mau bubar pun ada prosedur pembubarannya. Jadi emang berarti lebih baik kalau sebelum udah emang misalnya ada teman-teman UMKM yang mengarah ke koperasi, mungkin coba prakoperasi dulu ya. Kita lihat nih 3 bulan, 4 bulan kalau udah oke kita baru dampingi untuk pendirian koperasi. Mbak kalau ngomongin koperasi nih di pandemi ini ada kena efek nggak Mbak? Pasti mas, efeknya pasti. Jadi mulai dari asetnya menurun, kemudian likuiditas terganggu karena banyak anggota yang ngambil simpanan-simpanannya, kemudian ada yang RAT-nya terganggu juga karena biasanya kan RAT ketemu secara langsung beberapa menggunakan cara rapat anggota secara tertulis atau secara online itu juga diatur di dalam Permenkop Permenkop nomor 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota oleh koperasi. Di situ diatur tuh tata caranya, salah satunya bisa dilaksanakan dengan media tertulis atau secara online. Kayak gitu, itu diatur juga. Jadi
Selain itu juga ada Mas yang sampai kemarin parah itu pengurangan dari ini karyawan. Pengurangan karyawan, oke. Ada pengurangan karyawan, pengurangan jam pelayanan ke anggota itu berkurang juga. Berarti maksudnya pengurangan atau pengurangan karyawan koperasi? Iya, ada yang di PHK karena PHK, ada yang dirumahkan juga karena dampak. Karyawan koperasi itu pasti anggota kan? Bisa jadi anggota, bisa jadi nggak anggota, tergantung Mas. Karena koperasi kan ada syaratnya tuh mau jadi anggota koperasi tuh. Misalnya kalau yang berbadan hukumnya di Kabupaten Sleman, dia harus yang berKTP Sleman. Oh gitu. Iya, kalau tingkatan provinsi dia boleh di semua kabupaten kota di satu provinsi itu. Kalau badan hukum nasional, nah itu minimal 3 provinsi. Tergantung juga syarat keanggotaannya diatur lagi di dalam aturan mainnya ada. Tergantung koperasi itu di tingkatan mana? Iya. Paling rendah kabupaten Atau kota. Koperasi dan milenial. Oh iya. Ada korelasi nggak Mbak? Pasti. Soalnya jujur ya, sebelum saya dinas di sini, koperasi itu terasa dekat tapi jauh gitu loh. Jadi kayaknya aku dari SD belajar koperasi Mbak. Tapi ya itu hanya tahu koperasi tok ya mungkin simpang pinjam tok atau bahkan KUD. Jadi koperasi itu KUD gitu loh. Nah akhirnya karena itu kayaknya bukan tergerus, kayaknya mengikis kalau koperasi itu bukan mengikis, terpatri di otak saya kalau koperasi itu kuno gitu. Nah sekarang korelasinya nih dengan milenial ada nggak atau ya? Iya, jadi kalau sekarang kita bicara koperasi dengan milenial, itu saya rasa koperasi itu salah satu hal yang menarik bagi milenial. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena sekarang banyak banget koperasi anak-anak muda yang join ke koperasi karena mungkin mereka tertarik dengan pengelolaannya yang bersama-sama secara kekeluargaan, kemudian mereka didengar karena one man one vote di dalam koperasi. Jadi mereka didengar di situ, mereka punya hak suara yang sama jadi banyak sekali koperasi-koperasi yang sekarang isinya tuh anak-anak muda. Kalau di sini ada beberapa Kopma ya, Kopma kan dengan anak-anak mudanya yang memiliki usaha, menjalankan usaha bareng. Ada juga sekarang yang koperasi itu mereka bergerak bersama-sama di dalam suatu wadah, apa sih itu kok kudu startup. Jadi ada koperasi startup, ada beberapa koperasi startup yang ada di Indonesia, di Jogja pun ada. Gitu. Ada Wiki Kopi itu dia yang kayak sekolah barista gitu dengan dia konsep koperasi di dalamnya. Kemudian intinya kalau perbedaan antara koperasi yang biasa dijalankan orang-orang yang sudah kian lama ya dibandingkan dengan generasi yang baru itu generasi milenial, mereka itu pendidikan perkoperasiannya itu gencar Mas. Sekarang? Iya, jadi ketika orang mau masuk ke koperasi di awal udah dicecar dulu nih dengan pendidikan perkoperasi yang kayak gitu. Jadi mindsetnya koperasi ke mereka tuh udah tertanam duluan gitu. Kalau dulu kan kita mau masuk koperasi, masuk aja nih, nggak baca apa aturannya di dalamnya kayak gitu kan. Jadi nggak ngerti, cuman sebatas aku pengen masuk koperasi masuk aja, cuman pengen pinjam entah apa kayak gitu. Nah kalau sekarang generasi milenial ini mereka mengemas koperasi itu dengan wadah atau dengan bentuk yang berbeda. Jadi dengan pendidikan perkoperasian yang sering, kemudian mereka adakan kelas-kelas untuk mereka sendiri sesuai dengan usahanya. Jadi ada kelas kursus-kursus kayak gitu. Nah mereka buat kelas-kelas kayak gitu. Jadi banyak lah kalau kita bicara koperasi milenial. Enggak, ini Mbak, maksudku mereka masuk koperasi itu terkesan dengan prinsip koperasinya yang one man one vote ya, yang kebijakan tertinggi itu di rapat anggota, atau kayak udah deh aku pengen usaha masuk aja koperasi. Jadi apakah mereka terkesan sama prinsipnya atau apa ya Mbak ya? Ya mereka campur tuh Mas. Pertama prinsip koperasi yang berkeadilan, kedua karena memang di jiwa mereka itu tumbuh jiwa semangat wirausaha. Jadi kalau kita bicara entah itu koperasi siswa, entah itu koperasi mahasiswa, kalau saya bilang itu adalah tempat atau laboratorium perekonomian. Jadi kalau kita sekolah tuh kenal laboratorium IPA untuk belajar IPA sains. Kalau kita mau belajar tentang ekonomi, kita mau
kursus dan lain sebagainya kemana ya, cocoknya ya ke Iya koperasi mahasiswa atau ke koperasi siswa, karena di situ kita langsung nih dihadapkan dengan pengelolaan misalnya minimarket, dengan rumah makan, dengan ekspedisi dan lain sebagainya yang memang sudah jadi usahanya gitu. Udah ada belum Mbak? Maksudnya tadi saya nggak tahu ya, mungkin nanya Mbak Bulan ini Mbak apa? Tadi idenya bagus banget kayak koperasi lab ya. Nah makanya kalau kayak sekarang tuh anak-anak sekolah sudah ada belum ya? Kita kan biasanya lab tuh terkesan sama sains banget ya. Padahal kalau kita ngomongin lab tuh kan mungkin yang di luar sains bahasa dan komputer ya. Tapi kayak lab tadi, lab koperasi itu sudah ada belum sih Mbak sebenarnya? Ya kalau mereka mau bicara tentang laboratorium di sekolah-sekolah, di sekolah, di Kopsis itu ada koperasi siswa, koperasi siswa itu ada di beberapa, entah itu SMP, entah itu SMA. Kalau kita bicara di perguruan tinggi ya akan ada Kopma, koperasi mahasiswa kayak gitu. Tapi kan di koperasi itu kayaknya kesannya ini nggak sih langsung belajar. Maksud saya kalau kayak di lab itu kan memang kita belajar ya, bahkan belajar kayak misalnya lab biologi, kita belajar sesuatu yang memang jauh ilmunya di luar kita. Nah, kalau misalnya ngomongin koperasi siswa nih, misalnya SMP, mereka hanya belajar selingkup itu atau mereka yang mereka pelajarin itu mungkin juga bagusnya kan yang benar-benar koperasi secara luas ya, secara umum gitu loh. Nah di Indonesia sudah ada belum Mbak? Kalau koperasi siswa emang batasan atau lingkupnya masih kecil banget ya Mas ya. Kalau sekolah gitu aja ya? Sekolah itu aja. Tapi kalau koperasi mahasiswa kan dia emang anggotanya tuh nggak cuma mahasiswa loh. Banyak sekali koperasi mahasiswa di Jogja ini ada 3 lebih itu yang anggotanya masyarakat luas. Jadi hampir 20% anggotanya itu berasal dari yang bukan mahasiswa. Alumni bisa, masyarakat umum bisa kayak gitu. Koperasi mana aja tuh Mbak? Ada koperasi UGM, Kopma UGM itu ada koperasi Kopma UNY, ada Kopma UIN. Itu mereka anggotanya bukan cuma berasal dari mahasiswa, tapi udah dari non mahasiswa pun memang diperbolehkan. Ada juga yang sampai gede Mas, jadi ada koperasi di Purwokerto dia yang udah bertransformasi dari awalnya koperasi mahasiswa aja sekarang udah jadi koperasi umum nih. Tukang becak boleh masuk ke situ, dokter boleh masuk ke situ, siapapun boleh masuk ke situ. Ada Kopkun tuh yang dia punya program bagus banget. Jadi dia ada entrepreneur muda di situ. Ada kelasnya, mereka ada aplikasi becek juga itu yang startupnya mereka. Jadi mereka nolong pedagang-pedagang pasar itu ada aplikasi becek namanya untuk menolong pedagang. Jadi modelnya belanja lewat situ nanti di delivery model-modelnya gitu. Alasan mereka dari Kopma terus membuka untuk umum terus tiba-tiba jadi besar yang tadi jadi koperasi umum, kenapa enggak? Menambah aset atau apa ya? Pastinya yang namanya koperasi itu kan sebuah badan usaha. Yang namanya badan usaha tentu dia pengen gede kan Mas. Betul. Kalau kita membatasi dengan lingkup yang kecil ya maka kita akan seperti itu terus. Tapi ketika kita ternyata nangkep peluang, ada yang bisa kita kelola lebih besar, nah ini juga jadi besar gitu. Tapi kalau Kopma itu dari universitas sendiri diizinkan untuk jadi umum, maksudnya menerima anggota umum itu boleh? Boleh. Jadi kan karena koperasi itu independen itu tadi Mas, walaupun kalau memang di koperasi di mahasiswa masih ada keterikatan ya, dan pihak kampus, karena kan kadang ada yang secara aset dan lain sebagainya seperti tempat mereka berjualan dan lain sebagainya masih ada tuh yang dijamin pihak kampus. Nah itu kan ada, tapi nggak menutup kemungkinan mereka punya tempat sendiri, punya aset sendiri, punya properti sendiri, punya tanah dan lain sebagainya itu boleh. Berarti kalau Kopma itu mungkin kalau kita masukin tadi ke jenis koperasi itu berarti koperasi apa? Konsumen. Jadi dia melayani anggota dan non anggota kayak gitu tuh. Jadi di 4 tadi itu boleh Mas melayani anggota dan non anggota selain simpan pinjam. Kalau kayak koperasi jasa di Kopma gitu ada nggak sih? Enggak. Jadi usaha mereka itu kan pelayanan dan pengelolaannya untuk kebutuhan anggota dan non anggota. Jadi usaha utama mereka itu ada pertokoan, kemudian ada unit usaha tambahan tuh macam-macam. Ada yang punya toko buku, ada yang punya ekspedisi itu buka ekspedisi, ada yang punya kantin,
Ada juga di dalamnya tuh unit usaha simpan pinjam untuk nolong teman-temannya yang entrepreneur baru, yang muda-muda, yang masih kuliah, mereka butuh modal untuk jalanin usahanya. Level kecil itu Hokma pun menyediakan Simpal untuk teman-temannya. Jadi udah ada lingkungannya, udah ada ininya, pangsanya sih mereka. Berarti daripada pinjam kur mending masuk koperasi gitu. Ya, jadi ini nih bedanya. Ini nih bedanya. Kalau kita pinjam di koperasi sama di kur, kalau di kur nih kita kan bayar terus tuh. Tiap tahun Mas Bayu misalnya pinjam di kur kan nggak pernah tuh diundang rapat dapat SHU kan. Kalau di koperasi tuh tiap tahun udah pasti diundang rapat tuh rapat anggota tahunan tuh keuntungannya banyak Mas. Jadi kadang ada dapat uang saku, masih dapat uang sidang, masih dapat door prize, ada door prize tuh, masih pulang bawa SHU. Pokoknya banyak sih keuntungannya. Sama nggak dikejar dekorator. Dan pastinya nggak ada tiap bulan kepotong untuk biaya administrasi karena free di koperasi. Nah kalau misalnya simpan pinjam gitu Mbak, itu ada batasan minjem nggak sih? Itu ada diatur di dalam peraturan khususnya mereka. Jadi minimal pinjam berapa, maksimal berapa, jangka waktu maksimal berapa, bunganya berapa, ada agunan atau tidak, itu semuanya diatur. Dilihat nggak, maksudnya dilihat dari ininya besar nggaknya koperasi juga nggak sih? Nggak ya? Itu mereka buat aturan sendiri, Berarti jadi aturan main tiap koperasi itu bisa beda-beda. Jadi di sini dia nerapin ini, di yang satunya beda lagi penerapannya. Bunganya juga berbeda-beda, jasanya berbeda-beda, tergantung rapatnya mereka lagi tuh, rapat anggotanya. Yang pasti nggak dikejar. Penyelesaiannya kan mereka punya trik khusus kan, tetap berdasarkan kekeluargaan. Terus kalau tadi Mbak, saya mau coba nanya tadi yang prinsip keadilan. Jadi selain keuntungannya koperasi yang asas keadilan, juga kebijakan tertinggi di rapat anggota, ada keuntungan lainnya nggak Mbak? Misalnya kita gabung koperasi atau teman-teman UMKM tuh membentuk koperasi gitu, ada keuntungan lainnya nggak? Jadi kalau keuntungan mungkin secara profit atau pembagian SHU pun itu tuh diatur di koperasi. Jadi nggak bisa nih aku sama Mas Bayu sama-sama anggota di koperasi A dapat sama, Mas Bayu dapat SHU 50, aku 50. Belum tentu kayak gitu. Jadi tergantung jasa usaha masing-masing. Kalau Mas Bayu rajin pinjam misalnya itu koperasi simpan pinjam, rajin pinjam di situ, rajin belanja di situ, sama aku yang diam aja cuma punya simpanan pokok dan wajib, itu hasilnya beda. Jadi seperti itu, memang udah diatur, ada di dalam prinsip bahwa pembagian SHU sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Berarti hitung-hitungannya ada semua? Ada semua, jadi udah ada ininya, rumusnya nih. Jadi SHU pun di koperasi tuh nggak semuanya dibagi ke anggota loh Mas. Jadi ada yang disimpan lagi sebagai cadangannya koperasi, ada yang dia manfaatkan untuk dana-dana, ada untuk dana sosial misalnya kalau anggotanya yang sakit, mereka nengok pakai dana itu, ada dana pendidikan juga. Jadi dilatih anggotanya, dilatih pun nggak hanya sebatas tentang perkoperasian, ada yang mereka dilatih untuk berwirausaha seperti itu. Tuh ada beberapa koperasi yang mendampingi untuk hal seperti itu. Kebijakan SHU itu tiap koperasi berbeda. Tapi ada peraturan dari pusatnya gitu, ada nggak? Ya, aturannya tadi di dalam prinsip tadi di dalam undang-undang diatur. Ada ya. Walaupun nanti mereka bisa berbeda-beda. Bisa persenannya berapa persen, misalnya untuk anggota 50%, 60%, 70% itu tergantung rapat anggota mereka. Untuk koperasi sendiri kan sudah banyak nih. Cuman kok mungkin saya dan teman-teman tuh juga akhirnya kok masih ini ya, yang taunya hanya Kopma. Nah itu jadi dari koperasi sendiri tuh ada strategi khusus nggak sih Mbak untuk lebih memperkenalkan mereka gitu loh, ini loh kami ada. Jadi kalau koperasi itu sebenarnya sekarang kita mulai dorong karena eranya juga era digital ya. Jadi kita pinginnya tuh koperasi itu mereka nge-branding diri mereka sendiri juga gitu, ngenalin ke publik, ini loh aku nih nggak cuma simpan pinjam, aku nih punya produkku apa nih, susu, ya udah aku tawarin dulu dengan nama kemasan tentu saja yang nge-branding koperasi dengan namanya koperasi, punya toko ya toko koperasi, tas cincinnya dan lain sebagainya juga yang menuliskan identitas koperasi dong, biar kita lebih terkenal, kemudian lebih open di media sosial karena kan
cepat banget ya yang namanya info di media sosial gitu. Betul. Jadi kita pun penyuluh koperasi tuh ada setiap hari kita mencoba memberikan edukasi ke teman-teman semua yang ada di Indonesia, baik itu melalui Instagram, Twitter, Facebook, di akun penyuluh koperasi. Jadi kalau mau belajar koperasi kita bisa tuh searching di situ. Di situ udah mulai dari A sampai Z-nya tentang koperasi, insya Allah ada di situ. Iya, kita berusaha buat info juga yang up to date seputar koperasi. Kemudian kita juga nawarin nih bagi teman-teman gerakan koperasi yang pengen koperasinya di branding kita bisa langsung DM di situ. Jadi kita akan kemas tampilannya agar menarik, kemudian kita coba untuk bantu publikasikan. Jadi kemarin tuh yang paling terasa waktu COVID-19 ini ya Mas ya. Itu beberapa koperasi kita branding mulai dari masker, mulai dari hand sanitizer dan mereka banyak dapat pesanannya nggak cuma di wilayah itu, misalnya koperasi yang ada di Kalimantan bisa pesanan dari luar gitu. Ternyata kan kekuatan media ini besar banget gitu untuk kita bisa mengenalkan koperasi. Dan kalau sekarang kita buka hashtag nih Mas, buka hashtagnya tentang koperasi, yang muncul banyak kan cewek-cewek yang cantik tuh pinjol, jadi yang mengatasnamakan koperasi lah. Pasti Mas Bayu sering dong tiap hari dapat SMS. Iya, tapi nggak ada perempuan cantiknya ya. SMS nggak sampai, nggak ada gambar. SMS doang. Jadi kalau mungkin kita coba buka hashtagnya koperasi gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman penyuluh koperasi itu ada banyak ya di seluruh Indonesia, itu mereka juga mulai bantu kita untuk branding koperasi. Nggak cuma dari gerakan koperasi, tapi dari penyuluh koperasi juga branding. Agar bisa ngalahin tuh koperasi-koperasi yang ilegal. Jadi mereka tuh sebenarnya koperasi atau enggak sih? Kok tiap hari SMS? Tapi mengatasnamakan koperasi? Iya. Mengatasnamakan koperasi. Jadi kalau kita bicara koperasi itu kan harusnya dia yang berbadan hukum tuh, ada legalitasnya, desain sama pemerintah. Kadang mereka tuh cuma nyatut namanya koperasi, nyatut badan hukumnya kayak gitu. Jadi belum tentu itu tuh berbadan hukum. Jadi kalau kita mau cek ini mau masuk membuka koperasi nih, ragu-ragu ini koperasi beneran koperasi apa enggak ya? Bisa kita cek itu koperasi. Oke, di mana tuh Mbak? Itu ada di webnya Kementerian Koperasi, nik.depok.go.id. Di situ kita bisa langsung pilih provinsi, kabupaten, kota mana, kemudian nama koperasi. Kalau muncul di situ tuh, nah itu berarti dia legal. Kemudian kita lihat lagi tuh di dalamnya, bisa kita lihat nih koperasi ini grade-nya apa? Kan ada grade-nya ya. Penggrade-nya, maksudnya kategori grade-nya itu berdasarkan aset? Bukan. Oh bukan? Bukan, kategori grade-nya berdasarkan keaktifan yang pertama. Karena ketika koperasi itu aktif, dia rajin melaporkan laporan RAT-nya, dia grade-nya akan A. Kemudian kalau dia tidak RAT satu kali, grade-nya B, turun lagi jadi C1, nanti kalau nggak pernah RAT ya tadi itu Mas bentuknya dibubarin sama pemerintah. Yang menarik ini Mbak Ulan, tadi branding ya. Kalau saya boleh tahu, koperasi-koperasi itu nge-brand diri mereka tetap ada nama koperasinya nggak? Maksudnya kayak misalnya koperasi Tani Jaya misalnya, itu emang harus ada kata koperasinya, atau misalnya boleh aja nggak ada, jadi kayak Tani Jaya, tapi mereka berbentuk koperasi, tapi mereka tidak menyebutkan koperasi di brandnya mereka, itu bisa nggak sih? Bisa Mas, jadi kayak saya contohkan di kita itu ada produk susu Hadi namanya. Susu Hadi itu bawahnya adalah Koperasi Peternakan Sarano Makmur, tapi namanya susunya itu susu Hadi gitu. Di bawahnya ada branding kecil sih, Koperasi Peternakan Sarano Makmur kayak gitu. Tapi banyak juga teman-teman ini yang kemudian mereka belum nge-branding diri mereka sendiri, masih manual, masih sendiri-sendiri gitu. Kendalanya kekuatan itu ketika memang sudah jadi satu di dalam koperasi, itu boleh dong kita pakai standarisasi. Misalnya teman-teman punya produk keramik semua nih, tapi kan dijualnya atas namanya koperasi. Ya udah, ketika kita mau jual biar koperasi yang gerak gitu, walaupun dia memasarkan sendiri-sendiri selaku anggota, tapi bisa tetap nge-branding nama koperasinya kayak gitu. Berarti nggak masalah Mbak, misalnya saya sama teman-teman ada 20 orang, kita buat koperasi, kami branding diri kami, bukan, maksudnya tidak ada koperasinya, tapi sebenarnya kami berbadan hukum koperasi, nggak masalah ya? Nggak masalah. Berarti ini juga ya Mbak, maksudnya benar-benar kita nanti bisa kolaborasi dalam artian, ya itu ya, mereka juga butuh
sesuatu ya untuk promosi lah ya, paling sederhana produk mereka atau ya untuk nge-brand mereka sendiri ya. Jadi kalau mereka punya brand koperasi, punya brand sendiri, misalnya kan ada beberapa toko itu yang dia udah nge-branding produknya itu produknya koperasi. Misalnya snack, aneka snack dan camilan itu udah di branding koperasi. Tapi kan itu produknya bukan produknya koperasi sendiri, tapi itu produknya anggota yang mereka bantu branding gitu, biar ketika keluar ke pasaran udah terkenal dulu nih dengan logo dan brandnya koperasi kayak gitu. Kalau koperasi yang milenial itu terkendala branding nggak? Enggak sih mas, mereka kalau keuntungannya mereka apalagi generasi milenial itu mereka kan cenderung ingin didengerin ya mas ya. Mereka tentu setiap pendapatnya itu ingin dihargai. Sementara kalau kita bicara di koperasi yang agak lama nih, mungkin yang generasi yang sebelumnya itu kan banyak ketika mau usul aja takut mau usulnya di belakang nih, nggak usul di depan kan. Jadi kadang grundelnya di belakang gitu loh. Kalau anak-anak milenial beda, jadi mereka lebih ingin didengarkan. Mereka punya banyak ide yang menarik untuk pengembangan koperasi. Jadi PR-nya kalau branding koperasi lebih mungkin ke koperasi-koperasi yang anggotanya sudah sedikit berumur ya kali mbak ya. Maksudnya kalau kayak Kopma yang isinya mahasiswa-mahasiswa, masih anak-anak muda, otomatis kan mereka kalau kita ngomongin go digital mereka nggak gaptek dong. Mereka otomatis sudah bisa lah membranding mereka sendiri mau jadi koperasi seperti apa. Nah, namun kalau kita ngomongin koperasi yang anggotanya mungkin mayoritas berumur, pasti ada kendala. Iya, pasti kendala kan di brandingnya mereka. Kemudian mereka juga tidak terlalu dekat dengan dunia digital seperti itu kan. Kalau anak-anak Kopmas mereka setiap hari kan update tuh tentang mereka free pengantaran, delivery, kemudian ada promo di restonya dan lain sebagainya. Mereka udah punya anggota, punya komunitas yang ikut bantu nyebarin lah info-info itu, jadi mereka lebih mudah lah dikenalnya. Kalau ini Mbak Wulan sendiri sebagai PPKL kan Mbak dari Kemenkop untuk membantu teman-teman koperasi yang tadi yang anggotanya mayoritas berumur itu kayak apa Mbak untuk go digital? Jadi kalau yang sudah dilakukan itu biasanya kita lakukan pendampingan, kemudian kita edukasi juga melalui pendidikan bagi mereka, pendidikan anggota maupun pendidikan pengurus itu bahwa branding itu penting, bahwa untuk mengenalkan diri ke masyarakat itu penting. Ketika masyarakat banyak yang mengenal, maka mereka punya kelebihan apa sih yang bisa ditawarkan koperasi ini sehingga menarik orang untuk masuk ke situ gitu. Kemudian kita juga selain itu kita bantu mereka untuk branding, jadi bantu melalui akun media sosialnya kita juga kita bantu branding, kita bantu kenalkan, kita juga berikan strategi pemasaran ke mereka. Jadi ketika ada yang datang nih kira-kira orangnya terkenal, udah dong bantuin endorse kayak gitu. Nah, jadi dengan kayak gitu kan mereka paling tidak kan banyak yang kenal mas. Oke. Mbak ada nggak Mbak di dunia merek yang sangat terkenal, tapi ternyata mereka tuh koperasi, ada? Ice Hardware tuh mas. Oh iya? Ice Hardware itu koperasi? Iya, itu awalnya dia berasal dari koperasi, jadi kok bisa ya sampai dunia, sampai mana-mana gitu ya, ternyata bisa. Campina. Kemudian ada lagi Barcelona, klub sepak bola. Oh iya? Iya. Itu koperasi. Iya. Jadi mereka hidup hanya dengan menjual tiket, merchandise Barcelona. Dan itu koperasi. Oh iya? Iya. Jadi kadang-kadang kita itu koperasi. Berarti rapat kebijakan tertinggi di rapat anggota. Tapi mereka tuh ada direktur olahraga, ada CEO-nya. Itu nanti tugas CEO-nya itu apa? Jadi kalau bicara koperasi di Indonesia ya, strukturnya kan udah jelas, tertinggi rapat anggota, kemudian ada di bawahnya pengurus sama pengawas. Kemudian ketika pengurus ini dia tidak bisa mengelola koperasi karena keterbatasan, dia sebenarnya boleh diperkenankan memiliki manajer, kepala bagian,
kemudian punya kasir, juru buku, punya pengelola sendiri itu boleh. Di luar anggota. Di luar pengurus. Di luar pengurus yang mungkin juga dibayar untuk melakukan ya, itu. memang mereka dibayar untuk melakukan itu. Jadi mereka bertanggung jawab kepada pengurus nanti yang akan bertanggung jawab kepada anggota. Jadi mereka nggak bertanggung jawab secara langsung tuh pengelola ke anggota. Jadi kan mereka di bawahnya pengurus. Menarik ya. Jadi boleh banget Mas, koperasi yang punya 12 unit usaha ada. Oh iya, 12 unit usaha. 12 unit usaha. Jadi dari hulu ke hilir semua kebutuhan anggota tuh dipenuhi di koperasi. Jadi duitnya tuh muter-muter di situ aja. Balik-balik SAU-nya muter lagi ke masing-masing unit usaha. Jadi kan ada yang koperasi sudah besar tuh mereka memberikan SAU tuh bentuknya enggak secara tunai Mas, di dalam kartu anggotanya. Jadi kartu anggotanya hanya bisa dibelanjakan di koperasi. Balik lagi kan duitnya ke koperasi. Mbak Wulan, ada ini nggak Mbak pesan-pesan terakhir untuk teman-teman koperasi dan juga mungkin teman-teman UMKM yang mereka punya niatan untuk menjadi koperasi? Kita pasti ketika bicara koperasi karena itu berkeadilan ya, jadi sebaiknya UMKM yang sudah ada ini bergabunglah ke koperasi karena di situ memang tempat yang pas buat UMKM. Selain itu juga berkeadilan lah di situ. Kita harus bangga jadi anggota koperasi karena koperasi itu keren gitu. Nah, jadi ketika kita sudah memilih koperasi itu adalah tempat yang pas, badan hukum yang paling pas yang ada di Indonesia karena setiap anggotanya yang ada di dalamnya itu punya hak kewajiban yang sama dan bisa mengembangkan koperasi lah nanti ke depannya. Oke Mbak Wulan, terima kasih ya atas waktunya. Mungkin semoga kita nanti bisa ngobrol-ngobrol mengenai koperasi lagi dan siapa tahu nanti ke depannya kita bisa ngobrol apa ya, mungkin koperasi yang lebih menjurus ke milenialnya ya Mbak. Jadi next kita ini aja Mas, join jalan-jalan ke koperasi langsung lah, kita gerak ke koperasi yang milenial ada nih nanti ada. Ya udah kapan saya ikut? Boleh. Jadi kan lumayan buat konten. Iya, oke, sip. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Teman-teman, ini akhir dari kanal Om Bayu. Saksikan video berikutnya. Kalaupun ada narasumber yang pengen kalian lihat di kanal Om Bayu, bisa nanti tulis di komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.